Oke ya, balik lagi sama gue Reni Felix mengudara di Analisa Santuy. Dan sebelumnya gue ngucapin ya terima kasih untuk teman-teman yang masih mau berkontribusi di channel YouTube ini. Dan gue mendoakan supaya teman-teman tetap sehat, tetap jaga kondisi, jaga diri, jaga badan. Kalau nggak perlu, penting banget jangan keluar rumah. Kalaupun harus keluar rumah, tetap patuhi protokol. Dan kali ini gue akan membahas yang sedang marak-maraknya berlangsung di dunia sepak bola. Dan ini mungkin agak cukup mengagetkan ya. Oke, kayak apa sih? Nah, bahasan kali ini gue akan membahas tentang naturalisasi, serba-serbi naturalisasi. Jadi gue akan ambil 2 case contoh. Mungkin gue cerita dulu begini. Kalian ingat gak kasusnya Coach Indra Safri yang menentang adanya naturalisasi? Gue memang gue analisa sedikit ya. Mungkin gue akan setuju dengan pendapat Coach Is kalau dia bilang gak apa-apa ada naturalisasi, tapi jangan banyak-banyak. Maksudnya kita harus fokus kepada pembinaan. Itu gak salah. Cuman di masa urgensi kayak gini dan menjelang Piala Dunia 2023, naturalisasi itu jalan terbaik dan tercepat untuk bisa mengumpulkan skuad terbaik untuk Piala Dunia yang U20-nya. Karena pembinaan itu sama dengan investasi. Hasilnya adalah jangka panjang. Itu butuh sekitar mungkin 5-10 tahun, paling lama 15 tahun untuk bisa menjadi timnas yang bagus berkat pembinaan. Jadi ya kalau menurut gua, alangkah baiknya naturalisasi itu adalah jalan terbaik untuk mengangkat derajat martabat timnas kita agar level kita deket lah, condong dengan negara-negara dari CONMEBOL, negara-negara UEFA atau Eropa, agar kita bisa gak malu-maluin juga di Piala Dunia U20 nanti yang di tahun 2023. Oke, sekarang kita balik lagi ke bahasan utama, naturalisasi. Gue akan memberi 2 contoh, tapi sebenarnya ini bukan sepenuhnya tentang naturalisasi, tapi ini adalah tentang pemain keturunan. Gue akan ambil contoh di kasus pertama. Kasus pertama adalah Oriundi. Oriundi itu adalah orang-orang Italia yang memiliki darah keturunan Latin. Contohnya kayak gimana? Gue jelasin dulu. Ceritanya dimulai 2 turnamen internasional terakhir, yaitu Piala Dunia 2006 dan Euro 2020. Italia berhasil mendapatkan gelar juara dalam rentang waktu yang belum terlalu lama. Dan gue juga jadi saksi loh saat mereka juara. Ada kontribusi penting dari para Oriundo atau Oriundi, itu bentuk jamak dari Oriundi atau Oriundo, yaitu pemain keturunan Italia yang lahir di negara lain atau kayak Latin gitu. Memang dibilang contoh gampangnya naturalisasi, tapi ini beda loh dengan naturalisasi. Ini memang mereka punya darah Italia walaupun mereka asal lahirnya secara iusolinya adalah iusolinya mereka lahir kayak misalkan di Brazil, tapi ius sanguinisnya mereka orang Itali. Ada orang Italinya juga. Kalau kita melihat contohnya kayak di Belanda, Indonesia segmentasi naturalisasinya Belanda kan rata-rata. Nah, Oriundi terpusat di satu tempat, yaitu wilayah Latin Amerika. Ada faktor historis yang sama kok antara Indonesia dan Italia, karena ada cerita sejarahnya gini. Jadi setelah proses unifikasi Italia yang populer dengan nama Risorgimento rampung pada 1871 sebagaimana negara yang baru terbentuk, terjadi ketidakstabilan kondisi sospol dan tentu saja juga di ekonominya. Masalah yang paling menohok adalah pengangguran dan overpopulation. Karena itu banyak orang Itali yang istilahnya kebanyakan yang jadi pengangguran, populasinya terlalu banyak, itu nyari peruntungan di tanah Latin, semacam Argentina atau Brazil. Dan kita perlu catat, Brazil itu memiliki komunitas orang Itali terbanyak ya. Ya, jadi di Brazil tuh ada komunitas Portugis, Brazil, dan Jepang. Yang terbanyak kedua itu Itali. Dan jadi destinasi favorit para imigran asal Itali. Kenapa? Gue jelasin dikit. Jadi kenapa orang-orang Itali rata-rata mencari destinasi peruntungannya di tanah Latin? Karena di tanah sana subur, secara iklim dan faktor geografisnya tidak jauh berbeda dengan Italia yang sangat hangat. Oke? Sampai situ ngerti? Oke. Akan tetapi kekacauan politik juga terjadi di Argentina pada tahun 1930 yang membuat para Oriundi berpikir
untuk balik ke negeri asal leluhurnya Italia, dan gayung bersambut pada masa itu ada seorang pemimpin berhaluan kanan ekstrim, yaitu Benito Mussolini, yang gencar-gencarnya membuka pintu talenta sepak bola jempol untuk mewujudkan supremasi Italia lewat olahraga. Secara ambisius, Mussolini menjadikan Italia tuan rumah pada tahun 1934 Piala Dunia dan juga dalam rangka pamer unjuk kekuatan. Kala itu Italia diperkuat trio Oriundinya, ada Luis Felipe Monti, Raimundo Orsi, juga Enrique Guaita yang pernah membela timnas Argentina. Dan sebelumnya berkat kontribusi trio itu mereka berhasil juara di kandang, meski beberapa catatan mengungkapkan ada pengaturan skor. Dalangnya katanya sih Mussolini sendiri. Ya kita tahu lah dengan paham fasisnya dia yang luar biasa, dia bisa mengatur semuanya, semua segmen baik politik, ekonomi sampai ke olahraga. Nah, tren Oriundi itu sempat pudar dalam beberapa dekade sebelum muncul lagi pada tahun 1960-an pada saat eranya Humberto Dionisio Mastio, kemudian ada sang ikon Enrique Omar Sivori, dan juga Angelo Benedicto Miguel Sorman yang memperkuat Gli Azzurri. Nah, kita cerita sedikit ya. Tren Oriundi itu benar-benar tutup total pada 1964. Itu karena FIFA melarang pesepak bola membela dua timnas yang berbeda. Iya, membela. Jadi tidak boleh aturan. Kalau dulu kayak si Alfredo Di Santo itu Alfredo Di Stefano itu pernah membela banyak timnas dari Spanyol, Argentina, Kolombia, itu semua dia bela. Tapi tahun 64 FIFA melarang adanya pesepak bola membela dua timnas yang berbeda. Makanya udah dibatasin dan udah ada aturannya seperti yang gue bahas di video yang sebelumnya tentang perpindahan pemain dari satu timnas ke timnas lainnya, tentang aturan itu. Oke, lanjut. Oriundo pertama setelah 40 tahun itu adalah Mauro German Camoranesi, si gondrong kelahir. Sebenarnya gak gondrong sih, dia cepak waktu tahun 2003-an. Jadi dia itu sejak 2004 membela timnas Italia, dia langganannya pilihannya Marcelo Lippi sampai jadi juara dunia. Dia mungkin satu-satunya Oriundi era modern yang berhasil menjuarai Piala Dunia tahun 2006. Dan fakta uniknya adalah Mauro Camoranesi itu sama sekali gak bisa nyanyiin Fratelli di Italia. Makanya pas lagu itu dinyanyikan didendangkan, dia nggak bisa menyanyikannya karena memang dia nggak terlalu hafal liriknya. Oke. Sejak saat itu Camoranesi membuka jalan para Oriundi. Contohnya ada Thiago Motta, Carvalho Amauri, Christian Ledesma, walaupun diantaranya banyak lempar, ataupun ada juga Gabriel Paletta. Dan walaupun naturalisasi terbilang shortcut bagi suatu negara untuk mendapat pemain berkualitas, bukan berarti hal itu sepenuhnya bisa diterima publik secara luas. Seperti halnya di Indonesia, di mana banyak yang mempertanyakan nasionalisme para naturalisasi. Di Italia pun serupa, bahkan lebih parah. Kayak yang kita tahu, masih banyak tindakan rasis yang terjadi di gelaran sepak bola negeri Belpasse. Contohnya, Mario Balotelli, dia itu selalu jadi korban rasis. Ya, terakhir gue ingat waktu pertandingan Brescia lawan Verona, dia diteriakin dengan bunyi monyet sama supporter Verona 2 tahun yang lalu sebelum pandemi ini. Itu benar-benar, dan itu udah berulang kali loh. Orang-orang Italia pada umumnya rata-rata yang kulit hitam, sorry itu saya emang pada rasis. Mau ya mungkin karena mereka merasa lebih superior. Dan kita perlu ingat ciri khas orang Italia itu karena punya gunung, punya laut, mereka tuh juga insular, artinya tidak mau membuka diri kepada orang lain, orang luar negara mereka. Lalu kemudian kalau kita tahu juga ada Angelo Ogbonna, Moiskin, itu juga contoh. Selain yang Latin, Italia juga kadang menaturalisasi beberapa pemain-pemain berkulit hitam. Tadi yang gue sebut ada Angelo Ogbonna, Moiskin, yang dua-duanya yang kebetulan yang satu lagi di West Ham, yang sekarang di Everton mau balik ke Juventus. Itu contoh-contoh. Juga ada Stefano Okaka yang main di Udinese, itu juga jadi contoh pemain-pemain Oriundi di luar warga negara Latin, ya, yang warga kulit hitam. Nah, uniknya nih, ironinya,
adalah Roberto Mancini pernah bersikap kontra terhadap tren Oriundi. Dia pernah bilang timnas Italia harus terdiri dari orang-orang yang benar-benar lahir di Italia. Mereka yang lahir di luar tidak pantas mendapatkannya, bahkan jika mereka keturunan Italia. Itu opini yang dia lontarkan saat Antonio Conte manggil Eder dan Franco Vasquez, yang pada akhirnya Franco Vasquez kelempar balik ke timnas Argentina. Terus juga satu pemain lagi yang belum pernah gue sebut di video sebelumnya, yaitu Gianluca Lapadula. Dia juga yang kemarin di Copa America baru saja membela Peru. Dia itu kelahiran Turin, tapi pada akhirnya dia membela timnas Peru karena dia memang sulit dapat kesempatan di timnas Italia selain Franco Vasquez. Nah, ucapan tersebut ternyata disesali Mancini, dan akhirnya waktu Euro kemarin dia manggil 3 pemain keturunan Brazil, Emerson Palmieri, Jorginho, dan Rafael Toloi, dan ketiganya itu punya kontribusi besar dalam mengantarkan Italia juara di Wembley kemarin. Oke, itu dari Italia. Sekarang kita akan ke negara yang kemarin dikalahkan Italia. Jadi kita langsung nih, kita mengingat kembali final yang kemarin. Oke. Tapi kita gak akan membicarakan tentang Inggrisnya ya. Kita membicarakan tentang kisah ikatan cinta antara Jamaika dan Inggris. Oke, langsung. Naturalisasi itu wajar kok di olahraga ya. Kita ingat lagi. Dan Jamaika pernah ngelakuin hal itu pada tahun 97 jelang Piala Dunia 98 karena mereka sudah lolos saat itu kan. Dan itu penampilan satu-satunya mereka, Reggae Boys, dan mereka pengen mengulang lagi di Piala Dunia 2022 kalau lolos. Bedanya Jamaika nggak sembarang naturalisasi, cuman buat pemain yang benar-benar punya darah Jamaika. Nah, kebanyakan pemain-pemainnya itu yang lahir di Britania, di tanah Inggris. Jadi memang Jamaika dan Inggris tuh punya ikatan cinta yang luar biasa karena Inggris dulu pernah menjajah Jamaika. Jadi nggak heran kalau beberapa pemain ada di Inggris, beberapa pemain berkulit hitam itu kebanyakan datangnya dari Jamaika dan negara-negara Amerika Tengah, di Amerika Karibia, di wilayah Karibia. Oke. Senada sama kedekatan Belanda dengan Suriname dan Curaçao. Mungkin itu nanti gue bahas di lain waktu ya, kalau Belanda sama Curaçao. Dan juga ada Portugis sama Brazil, itu mungkin nanti gue bahas di next video. Oke. Dari 22 pemain Jamaika yang dibawa pada saat Piala Dunia 98, ada 9 yang gak lahir di Jamaika. Ada Andy Williams yang lahir di Kanada, yang termasuk jadi pemain dengan caps terbanyak. Lalu ada pemain-pemain kelahiran Inggris seperti Paul Hall, Fitzroy Simpson, Dean Burton, Robbie Early, dan 4 lainnya. Dan lebih dari 2 dekade setelah itu di Piala Emas kemarin, Piala Persahabatan, 8 dari 23 nama di skuad Jamaika lahir di luar negara itu. Beberapa nama diantaranya adalah ada Bobby de Cordova-Reid, kemudian ada Michael Hector, lalu ada Adrian Mariappa. Ini rata-rata main di Inggris semua. Bobby de Cordova-Reid yang main di Fulham, Adrian Mariappa yang main di Crystal Palace, Liam Moore, Rafael Morrison yang sempat jadi didikan MU. Dan sayangnya Liam Moore dan Rafael Morrison itu 2 nama terakhir pernah membela Inggris ya pada saat mudanya, dan gak termasuk nama-nama yang gak dibawa. Nah, presiden sepak bola Jamaika itu Michael Ricketts ngaku terang-terangan kalau Jamaika memang lagi PDKT sama pemain-pemain Inggris dan Scotland, dan incarannya pun udah fantastis loh, macam transfer. Ada Andre Gray, ada Demarai Gray, ada Isaac Hayden, ada Mason Holgate, Nathan Redmond, Kemar Roof, Ivan Toney, semuanya lagi dalam proses untuk dapetin paspor Jamaika, kata Ricketts. Dan juga penyerang West Ham ada Michael Antonio juga bilang dia mau pindah ke warga negara jadi Jamaika. Wow, semuanya seneng, semuanya emang punya darah Jamaika kebetulan. Yang tadi disebut ada Nathan Redmond, dan semua main di liga, semuanya pemain top Liga Inggris loh. Tapi meski kayaknya sering dibajak, Jamaika dengan Britania tuh punya hubungan karib. Orang Jamaika pun mendukung timnas Inggris. Wajar sepak bola masuk Jamaika karena pengaruh Britania bersama dengan atletik dan kriket. Sebaliknya beberapa pemain kelahiran Jamaika pernah kok ada yang membela Inggris kayak John Barnes, dan sekarang yang masih aktif ada Raheem Sterling. Meski secara populasi totalnya hanya 1%, tapi warga Inggris yang punya keturunan Karibia. Namun hampir 1/4 dari pemain timnas Inggris punya darah Karibia, ya. Makanya jadi Karib mereka. Tapi walau gitu ada juga pemain yang gak mau ganti kewarganegaraan jadi Jamaika, kebanyakan karena alasan merasa masih bisa bersaing buat timnas Inggris, kayak Ivan Toney sama Max Aaron.
Alasan kedua yang nggak yakin juga Jamaika bisa selalu masuk Piala Dunia, dan alasan ketiga juga bayarannya nggak sesuai. Buat alasan Piala Dunia, memang Jamaika saat ini punya peluang oke loh. Mereka bisa lolos dari zona CONCACAF dengan jatah spot 3 lolos otomatis, 1 akan ikut playoff antar konfederasi. Saingan utama mereka ya udah pasti US yang lagi gencar-gencarnya gencar-gencarnya mengirim para pemainnya ke Eropa, Meksiko, lalu ada Costa Rica dan Honduras. Kalau buat bayaran, ternyata naturalisasi itu emang cukup transaksional ya, melibatkan sponsor dan mitra komersial, ngasilin keuntungan finansial, kata Simon Chadwick. Kemudian dari seorang profesor Eurasian Sport Industry, Simon Chadwick, yang itu dari Guardian dikutipnya. Beberapa mencibir logika kayak gini. Ini adalah sifat ekonomi geopolitik sepak bola. Duit, politik, identitas, dan olahraga itu selalu nyampur. Asalkan timnas Jamaika penampilannya bagus dan sukses, negara nggak akan masalah meski skuadnya dipenuhi para pemain-pemain luar negeri. Sebagai bayangan gini, menurut The Athletic, pemain biasanya mau duit sekitar $7.000. $7.000 tuh kisaran 100-an juta per laga dengan tambahan $1.000 setiap menang. Padahal Federasi Jamaika biasanya ngasih itu cuma $2.000 buat untuk jadi starter, 1.500 kalau masuknya dari bench, artinya jadi pemain pengganti, $1.000 buat yang nggak main lah, cuma numpang nama, plus tambahan 1.500 kalau menang dan $1.000 jika imbang. Sebagai perbandingan, timnas US yang cowok itu ngasih $5.000 per laga. Makanya Ricketts selalu siaga nego buat naturalisasi. Kalau nanti mereka ke Piala Dunia, itu bakal berdampak besar bagi sepak bola Jamaika dan orang-orang Jamaika. Seenggaknya Jamaika naturalisasi karena emang ada hubungan darah, ada ikatan darah, nggak ngasal. Ya well, kita lihat aja nanti. Sebenarnya gue juga ada sih susunan formasi para pemainnya kalau misalkan nanti punya darah keturunan Jamaika, dan banyak sih, cuman nanti panjang banget jadinya. Oke, intinya gini, naturalisasi buat gue tuh bukan hal yang buruk ya, bahkan untuk timnas kita juga. Dan contoh yang dari 2 tim finalis Euro kemarin ini udah cukup membuktikan bahwa naturalisasi tidak selamanya buruk selama itu menjanjikan kualitas yang baik bagi negara mereka. Jadi buat gue program ini tetap harus dilanjutkan, tapi harus diimbangi dengan pembinaan pemain yang berjenjang sebagai investasi masa depannya, masa depan sepak bolanya. Oke, untuk gue dari gue sekian, sampai jumpa next di konten berikutnya. Ciao.